Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah menyaksikan bersama tadi sidang putusan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh Bapak Firly Bahuri, dan pada siang hari ini kita akan melakukan konferensi pers yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas KPK dan akan menyampaikan apa summary saja dari tadi sidang yang putusan sidang yang sudah dibacakan, dan kemudian nanti juga akan menampung pertanyaan dari teman-teman. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan dan dijelaskan lagi. Di sini sudah hadir semuanya Dewan Pengawas KPK. Saya rasa untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Tumpak Hatorangan Panggabean untuk memulai konferensi pers ini. Silakan Bapak. Baik, selamat siang semuanya, teman-teman jurnalis dan seluruh yang hadir, rekan-rekan pers yang saya hormati. Tentunya tadi sudah diikuti pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif, yaitu Saudara Firly Bahuri. Putusannya saya pikir nggak usah saya ulang kembali, sudah dibacakan. Sanksinya sanksi berat, diminta untuk mengundurkan diri. Pelanggaran yang dilakukan ada 3. Yang satu, mengadakan hubungan langsung tidak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya, perkaranya ada di TPK, ada di KPK. Dan itu pertemuan itu tidak dilaporkan dengan teman pimpinan yang lain. Itu satu kesalahan. Ada kewajiban di kami, kalau terjadi yang sedemikian, kita harus saling memberitahu. Dewas juga begitu. Yang kedua, yang berhubungan dengan adanya harta, falas-falas, termasuk juga bangunan dan aset yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN, ini juga satu perbuatan yang tidak memberikan suatu keteladanan sebagai pimpinan KPK. Ada di kami, di IS-KPK, nilai dasar kepemimpinan itu harus memberikan contoh teladan yang baik. Ya, jadi ada 3 ya. Satu, mengadakan pertemuan tadi itu, dan ini kedua, tidak dilaporkan, tidak diberitahukan kepada teman yang lain, pimpinan yang lain. Yang ketiga, menyangkut tidak dilaporkannya secara jujur harta kekayaan di dalam LHKPN. 3 hal itu. Mungkin ada yang bertanya menyangkut mengenai tindak pidana. Tindak pidana itu memang kita tidak pertimbangkan karena itu ranahnya Polda Metro. Karena beliau sudah dinyatakan tersangka. Sekarang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya. Apa itu? Pemerasan, gratifikasi, dan suap. Jadi kira-kira begitu saja sementara ini yang bisa kami sampaikan secara tertulis. Sudah ditayangkan tadi semua. Kalau masih kurang bisa diminta nanti sama si sekretariat kami ya, petikan-petikan ya bolehlah kalau petikan. Tapi kalau yang putusan seluruhnya repot itu ada 175 halaman itu. Hampir 200 halaman, jadi terlalu banyak. Ya, saya rasa demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, ya. Terima kasih. Kita mulai tanya jawab ya. Untuk 3 penanya dulu, sebutkan nama dan dari mana. Fana 1, Chandra dan ya. Teman-teman Humas mungkin dibantu untuk mikrofonnya.
Ya, boleh langsung. Iya, biasanya kan dalam sidang etik setelah divonis itu ditanya ya, apakah dia menerima persidangan atau akan mengajukan banding. Nah ini kan Pak Firly-nya nggak ada nih. Apakah nanti besoknya boleh Pak Firly boleh menyatakan banding atas vonis itu tersebut? Ya, aku jawab langsung. Langsung saja. Ya, dalam perkara etik itu tidak ada banding ya. Tidak dikenal upaya hukum. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Dewas itu final, ya, final and binding. Jadi tidak ada banding, tidak ada kasasi. Mengenai ketidakhadiran yang bersangkutan, bahwa dalam peraturan Dewan Pengawas tentang tata cara persidangan itu sudah diatur. Apabila 2 kali dipanggil tanpa alasan yang sah tidak datang, maka perkara itu dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terperiksa. Artinya terperiksa tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya. Itu artinya. Beliau sudah 2 kali kita panggil secara sah, ya, secara sah sudah dipanggil 2 kali berturut-turut, tapi tanpa alasan yang sah tidak hadir. Oleh karenanya kita lanjutkan persidangannya. Itu. Ya. Selamat siang Opung, saya Eumal dari suara.com. Ya. Opung pengen nanya dong, ini kan surat pengunduran Pak Firly di Istana kan belum diproses oleh Presiden. Apakah Dewas berharap jika nanti Presiden memutuskan menerima pengunduran diri Bapak Firly itu, Dewas merekomendasikan untuk Pak Firly diberhentikan mengundurkan diri secara tidak hormat. Mengingat tadi putusan Dewas itu kan sudah terbukti sah melakukan pelanggaran etik dan tidak menunjukkan sikap teladan. Kan ibaratnya nggak etis tiba-tiba beliau mengundurkan diri dengan hormat, sementara putusan Dewas etik sendiri itu melakukan tidak teladan gitu. Apakah Dewas KPK akan merekomendasikan mengundurkan diri secara tidak hormat? Terima kasih, itu aja Opung. Itu kewenangan Presiden yang akan memberhentikan. Majelis Dewas hanya sampai kepada meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Nah, soal apakah nanti hormat tidak hormat, itu nanti Presiden yang menentukan itu. Kami juga barusan pagi tadi sudah terima juga surat yang bersangkutan yang ditujukan kepada Presiden. Tapi sampai sekarang kan kepresnya belum keluar juga. Ya. Begitu jawabannya saya. Saya Fana dari Investor Press. Ya. Izin bertanya, ini ada fakta yang menarik mengenai aset-aset bangunan yang ada 7 bangunan itu tadi, 7 tanah dan bangunan. Kalau yang sebelumnya falas kan memang sudah terungkap di Polda Metro Jaya. Nah, apakah pertemuan dari Dewas ini akan disampaikan ke Polda Metro Jaya atau justru malah ke KPK, karena kan KPK juga kan cukup intens juga untuk memeriksa, untuk mengusut kasus korupsi yang bermula dari tidak jujurnya LHKPN gitu. Terima kasih. Ya, itu hanya temuan kami ya, temuan dari Dewas, ada aset-aset yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN. Apakah itu nanti mau ditindaklanjuti oleh Polda ataupun KPK? Ya, kita lihat saja. Saya nggak tahu itu. Apakah mau ditindaklanjuti? Karena persoalannya harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, ya, tidak ada sanksinya. Ya, tapi secara etik ada sanksinya. Itu. Inilah dia. Akan proaktif untuk Polda Metro Jaya untuk sebagai masukan baru oleh Ya, kalau diminta kita kasih. Ya, tentulah kita kasih. Ya. Oke, ada lagi? Ya, baik, masih ada? Ya, silakan. Dari Titiwan, ini kan sudah terbukti artinya Opung Firly ini melanggar kode etik. Ini penegasan aja Opung, apakah ini putusan ini akan menjadi rekomendasi untuk Polda sendiri ke depannya untuk mengusut kasus pidananya atau sebatas di ruang lingkup KPK saja? Terima kasih. Apakah ini dijadikan rekomendasi? Ya saya rasa terserah Polda. Polda jalan terus saja, enggak, karena berbeda ini masalah etik dengan masalah tindak pidana.
Di sana masalah tindak pidana, pemerasan katanya, suap, apalagi gratifikasi. Begitu. Ya toh. Apakah ini dipakai? Ya, apa hubungannya kan? Tapi enggak tahu lah, kalau mau dipakai ya silakan aja. Gitu. Udah ya. Masih ada lagi yang bertanya? Ya, Banyak silakan. Saya Ian dari Antara, ada pertanyaan sedikit aja. Ini kan kemarin Pak Firly sempat menyatakan kalau Ketua KPK itu tidak bisa diberhentikan oleh Presiden. Apakah ini akan pertama kalinya Ketua KPK diberhentikan oleh Presiden? Terima kasih. Apakah Ketua KPK ini pertama kalinya diberhentikan Presiden? Kalau Ketua KPK dihadiri oleh Dewan Pengawas dengan keputusan supaya yang bersangkutan mengundurkan diri, ini baru pertama kalinya. Memang betul. Pertanyaan Anda tadi apa? Apakah Presiden akan memberhentikan? Begitu? Ya tentulah. Ya. Nanti kami akan melakukan eksekusi namanya. Kami juga akan memanggil Pak Firly untuk menyampaikan putusan dan sekaligus nanti kita sebut dia membuat, tapi sudah dikirim sama kami pengunduran dirinya. Ya, memang yang bersangkutan sudah mengajukan mengundurkan diri. Sudah. Nah, nanti Presiden akan melahirkan itu, Kepres, pengunduran diri. Sudah jelas? Atau Jelas? masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bingung kamu? Mana duluan? Yang akan diproses lebih dulu. Sama aja. Yang mana duluan itu tidak ada masalah kan? Nah, yang bersangkutan sudah ngirim surat. Apakah itu diproses? Tentunya diproses. Nanti putusan ini juga akan masuk. Memperkuatlah, saling memperkuatlah. Ya toh? Tentunya akan diproses. Cuma kapan turunnya kita lihatlah nanti. Ya toh? Udah, apa lagi? Nah, izin untuk minta penegasan aja. Tadi kan Bang Oji tadi bilang ada beberapa LKPN yang dilaporkan. Apakah pihak Dewas tidak mau melaporkan ini kepada pihak ditindak KPK? Soalnya dulu Opung pernah bilang mah kayak temuan pungli itu. Kasus itu disebut dilempar kepada KPK. Apakah LKPN ini juga tidak mau dilempar kepada KPK untuk ditindak, diusut lebih lanjut untuk menemui dugaan-dugaan rasuah di dalamnya? Palingan itu aja, terima kasih. Ya, tentunya kami akan sampaikan kepada Direktorat LHKPN yang ada di sini. Bukan ke penyelidikan, bukan. Di sini ada Deputi Pencegahan, di bawahnya ada Direktorat LHKPN. Nanti supaya itu dilakukan verifikasi. Begitu. Ya, Kalau ada temuan paling tidak kemungkinan. ya, nanti kalau memang sumbernya diperoleh dari hal-hal yang tidak benar, tentu bisa diproses lebih lanjut. Tapi sementara ini tentunya kami sampaikan kepada Direktorat LHKPN. Begitu. Mungkin sedikit Opung untuk update dugaan pelanggaran etik di internal KPK, gimana Opung kayak pungli, pelecehan seksual dan lainnya, mungkin ada update mungkin Opung? Kalau pungli kita serahkan ke penyelidikan di sana. Ya, karena itu pidana. Itu pidana. Nah, apa lagi? Perselingkuhan? Enggak lah, kita enggak sampaikan ke sana. Itu delik aduan ya. Kalau istrinya melaporkan atau suaminya melaporkan, oke. Kita enggak melaporkan itu. Jadi dari pihak-pihak nggak ada update sama lagi tentang di internal masalah pelanggaran etik di internal pegawai KPK dari Opung. Tidak ada update. Masih banyak perkara-perkara kami di sini yang belum selesai. Masih banyak. Baik, Banyak. satu. Ya. Iya, baik. Terima kasih ya. Satu lagi ya, Sabir. Opung, ini pertanyaan singkat sebenarnya. Tadi dalam putusan kan disebutkan bahwa pelanggaran etik berat, tetapi sanksinya adalah meminta untuk mengundurkan diri. Ya. Kenapa Dewas tidak bulat dalam artian menjatuhkan sanksi pemecatan secara tidak hormat, misalnya seperti sebentar Opung, seperti misalnya Propam ketika memutus terkait dengan Sambo gitu. Itu yang pertama. Apakah kemudian pertanyaan berikutnya, apakah di dalam Perdewas itu ada disebutkan misalnya pelanggaran etik berat itu sanksinya apa saja? Karena seperti anti klimaks, Opung.
Pak Firly sudah mengajukan pengunduran diri, toh apalagi sanksinya, kan begitu. Jadi kenapa tidak diputus pemecatan secara tidak hormat dari jabatan sebagai Ketua KPK? Dari saya terima kasih, Opung. Ya, itu jawaban saya pertama, karena KPK tidak bisa memecat, ya. Kita Dewan Pengawas tidak punya kewenangan untuk memecat. Yang boleh memberhentikan itu hanya Presiden. Satu-satunya kita hanya suruh dia mengundurkan diri. Nggak bisa kita memberhentikan itu. Nggak ada kewenangan. Nah, dalam peraturan Dewan Pengawas, kalau pelanggaran itu sanksinya yang berat, itu ada dua. Satu, ya, bahwa pendapatan penghasilannya itu satu, itu bisa kita jatuhkan penghasilannya dipotong 40% selama 1 tahun. Atau yang kedua, disuruh dia mengundurkan diri. Nah, ini yang terberatnya, disuruh mengundurkan diri daripada potong penghasilan 40% selama 1 tahun. Jadi pertanyaanmu itu kenapa tidak bisa dijatuhkan sanksi tidak hormat dan sebagainya? Bukan kami yang menjatuhkan pemberhentian. Itu harus Presiden. Memang begitu undang-undangnya. Ya dah. Udah. Nggak bisa di luar undang-undang dong itu jatuhkan ya. Oke. Udah. Cukup ya? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu Dewas. Ada yang mau ditambahkan? Bu, silakan. Sedikit saya melanjutkan yang tadi ya Mas, yang di sini tadi mana Masnya? Nah, jadi saya pikir harus juga kita bedakan ya, antara yang bersangkutan mengundurkan diri sendiri, ya kan? Itu kan diatur dalam pasal 32 memang bisa mengajukan pengunduran diri. Tapi dalam hal ini adalah ada sanksi juga dari Dewan Pengawas untuk diminta dia harus mengundurkan diri. Itu kan beda. Kan? Sendiri mengundurkan diri dengan disuruh mengundurkan diri karena ada sanksi etik. Jadi ini dua hal yang berbeda ya Mas ya. Jadi jangan dipikir, wah anti klimasnya Bu, dia kan sudah mengundurkan diri. Betul, dia sudah mengundurkan diri. Tapi dari Dewan Pengawas juga menjatuhkan dia sanksi etik karena terbukti tadi. Ya. Kemudian sanksinya memang kita tidak bisa sanksi memecat dia karena yang berwenang memberhentikan dia itu ada di Presiden pasal 32 Undang-Undang 19 2019. Sehingga kita minta dia mengundurkan diri, nanti selanjutnya itu diproses oleh Presiden di sana. Itu kemudian yang tadi pertanyaannya memang seperti disampaikan Pak Ketua tadi, kami masih punya banyak utang sebenarnya ya, seperti kasus pungli di Rutan. Itu kan ada etiknya, ada pidananya. Pidananya sudah diserahkan ke sana diproses oleh KPK. Kalau nanti teman-teman media ini mau tahu bagaimana pidananya, silakan aja ditanyakan ke KPK. Pidana masalah pungli di Rutan. Kalau masalah etiknya, mudah-mudahan dalam bulan Januari nanti akan kita sampaikan juga kelanjutan dari proses etiknya. Karena itu menyangkut orang yang sangat banyak. Kami SDM-nya yang sangat terbatas. Ini bukannya membenarkan diri ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, sehingga proses etiknya masih tetap berjalan. Mudah-mudahan Januari sudah bisa kami umumkan mengenai etiknya itu seperti apa untuk pungutan yang di Rutan. Ya, di samping itu juga ada beberapa lagi pengaduan-pengaduan juga yang akan mudah-mudahan dalam Januari akan kita sampaikan juga kepada teman-teman media. Ada beberapa pengaduan juga yang belum kami selesaikan juga dan itu akan disampaikan di Januari nanti. Ya, gitu ya. Jadi jelas ya itu masih tetap berproses, bukan berarti lalu hilang, tidak. Masih ada prosesnya, ya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya untuk konvers pada siang hari ini. Semua penjelasan sudah diberikan oleh Pak Tumpak maupun Ibu Albertina Ho. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.